Om Swastiastu. Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Idewa Ayu Agung Anda Safitri dengan NIM 2002612062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai emergency medicine sebagai tugas saya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah, periode 4 Oktober 2021 sampai 14 November 2021. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai emergency medicine secara umum. Jadi, berdasarkan definisi, apa sih itu emergency medicine? Jadi, emergency medicine merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang berfokus untuk pencegahan, diagnosis, dan terapi pasien dalam kondisi penyakit atau cedera yang gawat darurat atau mengancam nyawa. Di mana prioritas dari emergency medicine ini adalah untuk memberikan intervensi yang bersifat life saving, kemudian memberikan analgesik, kemudian mengidentifikasi masalah yang relevan, dan memberikan terapi serta menentukan pasien dirawat atau boleh pulang. Nah, pada emergency medicine ini kita tentunya di rumah sakit itu tentunya kita mengenal istilah triase UGD. Jadi biasanya pasien-pasien yang kondisi emergensi biasanya akan dibawa ke UGD terlebih dahulu. Nah, apa sih itu konsep triase UGD? Jadi triase ini merupakan suatu tindakan untuk mengelompokkan pasien atau penderita berdasarkan beratnya cedera yang diutamakan dengan ada tidaknya gangguan pada airway, breathing, dan circulation. Pada pasien yang mengalami gangguan nafas atau airway harus mendapatkan prioritas penanganan pertama dengan mengingat bahwa adanya gangguan jalan nafas, yaitu di mana ini merupakan penyebab tercepat kematian pada pasien. Triase mencakup rujukan oleh pasien yang mendapatkan tempat perawatan. Nah, sistem triase ada berbagai macam, namun di sini saya akan membahas 4 sistem triase atau 4 derajat sistem triase di mana di sini terdiri dari yang pertama triase dengan berwarna merah. Di mana triase berwarna merah ini dikategorikan pada pasien-pasien yang menandakan bahwa pasien harus segera mendapatkan perawatan. Pasien-pasien dengan kondisi berat yang harus segera mendapatkan perawatan. Kemudian warna kuning, di mana ini merupakan pasien-pasien dengan kondisi sedang yang membutuhkan perawatan dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian triase hijau, di mana ini merupakan pasien-pasien standar, kondisi standar atau kondisi ringan yang membutuhkan perawatan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam. Kemudian pasien dengan triase hitam, di mana pasien dengan triase hitam ini menandakan bahwa pasien ini sudah meninggal atau tidak dapat ditolong lagi. Nah, di mana tujuan triase ini adalah untuk mengelompokkan pasien berdasarkan kebutuhan perawatannya. Sehingga pasien yang memerlukan pertolongan segera dilakukan tindakan. Nah, pada konsep-konsep gawat darurat, kita kenal sebagai adanya primary survey, di mana primary survey ini merupakan suatu tindakan awal atau dasar yang harus kita lakukan pada pasien-pasien yang memiliki kondisi gawat darurat, apalagi pada pasien-pasien yang memiliki gangguan pada airway, breathing, maupun circulation. Nah, dari pemeriksaan airway, dari pemeriksaan primary survey ini, yaitu terdiri dari airway, itu jalan nafas, kemudian breathing, yaitu pernafasan, dan circulation, atau sirkulasi darah, kemudian disability, yaitu status neurologi. Nah, yang pertama itu adalah airway. Jadi airway management ini merupakan suatu hal yang terpenting dalam melakukan suatu resusitasi yang membutuhkan keterampilan khusus dengan penanganan kegawat daruratan. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang harus segera dinilai adalah kelancaran jalan nafas, yang meliputi pemeriksaan jalan nafas yang dapat disebabkan oleh benda asing, atau fraktur mandibula, atau fraktur maksila, atau fraktur laring. Nah, adapun gangguan jalan nafas atau airway yang dikarenakan karena lidah yang jatuh ke belakang, ketika tidak ada cedera servikal, kita harus pastikan tidak ada cedera servikal, cedera darah kepala, dalam posisi kepala ekstensi. Jika kita memungkinkan, jika tidak membantu, maka akan dilakukan pemasangan pipa oropharyngeal airway atau pipa endotrakeal, dan dilakukan pembersihan di bagian mulut dengan yang adanya lendir, darah, atau muntahan dengan melakukan suction. Nah, bebasnya jalan nafas paling terpenting bagi kecukupan ventilasi dan oksigenasi. Maka hal ini sangat penting dilakukan. Ketika penderita tidak mampu mempertahankan jalan nafas, oleh karena itu, potensi jalan nafas harus segera dipertahankan dengan cara buatan yang harus kita lakukan segera, yaitu dengan cara posisi chin lift, jaw thrust, atau melakukan penyisipan oropharyngeal airway serta nasopharyngeal airway.
Kemudian pada airway kita kenal ada 3 konsep, yaitu look, listen, dan feel. Di mana konsep look, listen, dan feel ini dapat kita lakukan dalam satu kali pemeriksaan. Di mana kita harus sekaligus melihat, kemudian mendengar, kemudian merasakan. Apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat itu adalah pergerakan naik turunnya dada yang simetris. Nah, jika tidak simetris, maka kita perlu cari tahu apakah ini ada kelainan intratorakal atau adanya fail chest. Nah, kita juga amati frekuensi dari nafas. Apakah nafasnya terlalu cepat ataupun lambat. Kemudian kita listen atau dengar, yaitu mendengar adanya suara pernafasan pada auskultasi kedua paru. Kita dengar apakah ada hembusan nafas yang keluar dari hidung atau mulut. Misalnya tidak ada stetoskop yang kita gunakan untuk mengauskultasi kedua paru. Nah, apakah saat auskultasi terdengar suara vesikuler atau normal, atau suara nafas malah menghilang, atau apakah terdengar ronki atau wheezing yang menjadi petunjuk kelainan intratorakal. Kemudian feel atau rasakan, yaitu kita merasakan apakah ada hembusan nafas yang keluar. Kemudian yang kedua adalah breathing. Nah, ventilasi. Jadi gangguan pernapasan atau breathing terjadi adanya gangguan ini bisa terjadi pada gangguan pernapasan ada yang bersifat sentral maupun ada yang bersifat perifer. Nah, kelainan perifer ini disebabkan karena akibat adanya aspirasi atau trauma dada yang menyebabkan pneumotoraks atau gangguan gerakan pernapasan. Hal ini terjadi karena kerusakan pusat nafas di otak. Nah, oleh sebab itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah segera nilai, itu perhatikan kontrol cervical inline imobilisasi dengan kita membuka leher dan dada pasien. Kemudian kita tentukan dengan laju dan dalamnya pernapasan. Nah, lakukan inspeksi dan palpasi pada leher dan toraks. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan nilai dari PO2 yang direkomendasikan, di mana nilainya itu harus di atas 75 mm air mata. Dan CO2 di mana ini kadarnya itu harus di bawah atau sekitar 35 sampai 38 mm air mata. Kita perhatikan juga apakah ada deviasi trakea, kemudian apakah ada ekspansi toraks yang simetris, kemudian ketika ada pernafasan tidak kuat, kita dapat lakukan ventilasi dengan menggunakan teknik bag valve pace. Nah, kemudian yang ketiga adalah sirkulasi, di mana gangguan sirkulasi atau circulation ini bisa terjadi karena adanya yang pertama, cedera di otak. Kemudian yang kedua, faktor ekstrakranial. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan atau nilai adalah kita harus tahu di mana sumber perdarahannya. Apakah dia merupakan sumber perdarahan yang eksternal maupun internal. Nah, jadi kita periksa di situ dimulai dari GCS, tingkat kesadaran, kemudian kita periksa juga nadi dan periksa warna kulit dan tekanan darah. Nah, dalam keadaan yang darurat, yang tidak tersedia alat-alat yang memadai, maka secara cepat kita bisa memperkirakan kira-kira tekanan darahnya itu berapa sih dengan cara meraba pulsasi. Nah, yang pertama, ketika kita meraba pulsasi pada arteri radial, maka tekanan darah sistol minimal itu kira-kira itu 80 mm Hg. Nah, yang kedua, ketika teraba pulsasi pada daerah arteri brachial, maka tekanan darah sistol itu minimal kira-kira ada di rentang 70 mm Hg. Kemudian yang ketiga, ketika teraba pulsasi pada arteri femoral, maka tekanan darah sistol itu terdapat pada rentang angka 70 mm Hg. Dan yang keempat, ketika teraba pulsasi pada daerah arteri karotid, maka tekanan darah itu kira-kira atau minimal itu ada 60 mm Hg sistol. Nah, setelah itu adalah disability, yaitu kita kontrol dari neurologinya. Kita lakukan pemeriksaan secara cepat, yaitu dengan menggunakan metode AVVU, di mana ini merupakan metode alert, kemudian
eh, verbal, to voice, kemudian pain respond, ataukah unresponsive. Nah, hal yang dinilai yaitu dengan tingkat kesadaran, memakai skor GCS atau PTS, kemudian ukuran dan reaksi pupil. Kemudian refleks pupil juga kita bisa nilai, baik itu refleks langsung maupun refleks tidak langsung. Kemudian yang terakhir adalah exposure. Nah, exposure ini merupakan bagian terakhir dari primary survey, di mana pasien harus dibuka secara keseluruhan pakaiannya untuk kita melakukan pemeriksaan toraks. Kemudian diberikan selimut hangat, kemudian cairan intravena yang telah dihangatkan dan ditempatkan pada ruangan yang cukup hangat. Ini dilakukan pada saat di rumah sakit. Kemudian kita periksa punggung dengan memiringkan pasien dengan cara long roll. Pemeriksaan seluruh bagian tubuh harus dilakukan, segera dilakukan tindakan agar mencegah terjadinya hipotermia. Nah, kemudian kasus apa sih yang biasanya sering menjadi emergensi baik itu kasus yang datang di rumah sakit maupun kasus emergensi pre-hospital yang sering kita temukan. Nah, kasus henti jantung, di mana kasus henti jantung ini merupakan salah satu kasus terbanyak, emergensi terbanyak yang terjadi di luar rumah sakit maupun di rumah sakit. Nah, ini biasanya banyak terjadi di luar rumah sakit, maka ini merupakan satu kasus emergensi yang harus segera memerlukan pertolongan. Pertolongan khusus dilakukan pada kasus henti jantung yang kita kenal sebagai basic life support. Ini biasanya ini merupakan satu pertolongan yang harus bisa dilakukan oleh semua tenaga atau klinisi kesehatan dan diusahakan dia bisa dilakukan oleh semua masyarakat atau semua orang sehingga memudahkan untuk membantu apabila ada seseorang yang mengalami kasus henti jantung pada stage pre-hospital. Dimana henti jantung mendadak ini merupakan keadaan ketika jantung berhenti berdenyut dan memompa. Merupakan kasus emergensi terbanyak dan membutuhkan pertolongan segera mungkin. Nah, tadi basic life support yang sudah saya bahas sedikit, ini merupakan suatu dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Dimana pada basic life support ini, konsepnya kita harus mengenal 3 saja. Yang pertama, pengenalan secara langsung terhadap henti jantung mendadak. Jadi, kita baik itu klinisi kesehatan terutama, atau baik itu masyarakat, kita harus tahu manakah ini merupakan suatu kasus henti jantung mendadak atau tidak. Kemudian nanti akan saya bahas secara lebih lengkap lagi bagaimana cara kita tahu apakah ini kasus henti jantung mendadak atau tidak. Kemudian cardiopulmonary resuscitation. Nah, ini merupakan hal penting atau kunci penting yang harus kita tahu untuk melakukan basic life support. Kemudian automated external defibrillator atau AED. Nanti akan saya bahas mengenai AED dan CPL lebih lengkap lagi. Nah, jadi secara umum BLS atau bantuan hidup dasar ini adalah penanganan awal pada pasien yang mengalami henti jantung, henti napas, atau obstruksi jalan napas. Jika berada Nah, tujuan dari BHD ini adalah untuk mempertahankan ventilasi dan oksigenasi secara efektif dan optimal sampai didapatkan kembali sirkulasi sistemik yang spontan atau telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap untuk melaksanakan tindakan bantuan hidup jantung lanjutan. Jadi di sini saya akan khusus membahas bagaimana kita lakukan BHD atau Basic Life Support yang kita berikan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk bagaimana kita melakukan BLS secara tepat pada stage pre-hospital. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jika berada di luar ruangan atau jika berada di luar rumah sakit, kita harus amankan diri dan lingkungan. Jadi yang maksudnya amankan diri dan lingkungan di sini adalah kita amankan diri kita terlebih dahulu. Kita amankan diri kita dari ancaman bahaya karena kita yang akan melakukan pertolongan. Jadi kita harus amankan diri kita terlebih dahulu. Kemudian kita amankan lingkungan. Jadi maksudnya amankan lingkungan di sini adalah jika kita akan melakukan pertolongan basic life support terhadap seseorang atau korban atau pasien yang kita temukan di jalan yang mengalami henti jantung, kita lakukan amankan lingkungan terlebih dahulu. Misalnya saja pasien berada di tengah-tengah jalan raya, jadi kita harus membawa pasien terlebih dahulu ke pinggir jalan raya, atau misalnya saja di lingkungan sekitar pasien mengalami henti jantung itu terdapat misalnya ranjau, kemudian kayu-kayu, kita harus bersihkan terlebih dahulu dan amankan lingkungan kita dan amankan pasien juga.
Kemudian yang kedua adalah meminta pertolongan. Nah, jika berada di luar rumah sakit, kita meminta bantuan kepada masyarakat untuk segera menelpon ambulans. Nah, nanti settingnya apabila ada di rumah sakit itu biasanya akan diaktifkan kode blue untuk dan meminta pertolongan tenaga medis lain. Nah, selanjutnya ini kita lakukan penilaian awal pada korban yang tidak sadarkan diri. Itu alert, verbal, pain, unresponsive. Di mana alert ini kita golongkan di mana kondisi di mana pasien benar penuh. Meskipun mungkin masih dalam keadaan bingung terhadap apa yang terjadi. Namun pasien di sini istilahnya intinya itu sadar, kemudian verbal atau suara, di mana kondisi pasien merespon terhadap rangsangan suara yang diberikan. Jadi kita berikan rangsangan suara, misalnya kita dengan cara memanggil pasien, Pak, oleh karena apabila pasien langsung merespon, berarti kita berhasil memberikan rangsangan verbal. Oleh karena itu sih, kita harus memberikan rangsangan suara yang nyaring ketika melakukan penilaian dalam tahap ini. Kemudian pain atau nyeri, kondisi di mana pasien hanya merespon ketika diberikan rangsangan nyeri yang diberikan oleh kita. Nah, rangsangan nyeri ini dapat kita berikan di daerah supraorbita, kemudian sternum, atau di daerah lunula. Kita lakukan penekanan keras pada daerah supraorbita, kemudian sternum, atau lunula. Dengan menggunakan sendi jari yang ada dikepalkan pada tulang sternum, ada tulang atau tulang dada misalnya. Namun kita pastikan pada daerah tersebut tidak terdapat cedera atau luka atau infeksi sebelum kita melakukannya. Dan yang terakhir adalah unresponsive. Ini digolongkan pada pasien-pasien yang tidak respon. Kondisi ini di mana korban tidak merespon terhadap semua tahapan yang kita sudah lakukan di atas. Kemudian kita aktivasi sistem tangkap darurat dan ambil AED dan menilai airway breathing circulation. Nah, kedua hal ini akan saya bahas lebih lanjut di belakang nanti. Nah, nanti kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, apabila korban dalam keadaan tidak respon, kita segera evaluasi keadaan jalan nafas korban. Nah, pastikan bahwa korban dalam posisi supine atau terlentang. Jika korban terlengkup, pasien harus menelantang. Kita harus membuat pasien posisi terlentang dengan hati-hati dengan jangan sampai membuat atau memperparah cedera pada pasien. Pada pasien yang tidak sadarkan diri, nah, kita dapat melakukan ini triple airway maneuver, yaitu pada korban yang tidak sadarkan diri dengan mulut tertutup. Terdapat metode untuk membuka jalan nafas, yaitu head, tail, chin lift technique. Teknik dengan menekan dahi dan mengangkat dagu. Dengan menekan dahi sambil menarik dagu hingga melewati posisi netral, tapi jangan sampai menyebabkan hiperekstensi dari leher. Dan jaw thrust maneuver, yaitu manuver dorongan rahang yang dilakukan bila dicurigai, yang dilakukan apabila tidak terdapat atau tidak dicurigai terdapat terjadi cedera pada cervical atau kepala, leher atau tulang belakang pada pasien. Nah, lalu kita buka mulut pasien. Metode ini biasa kita kenal sebagai triple airway maneuver. Caranya yaitu kita berlutut di atas kepala pasien, lalu menumpukan siku pada lantai dan meletakkan tangan pada tiap sisi kepala. Kemudian kita meletakkan jari-jari di sekitar sudut tulang rahang dengan ibu jari berada di sekitar mulut. Lalu kita angkat rahang ke atas dengan jari-jari ibu jari. Dan jari-jari dan ibu jari membuka mulut dan mendorong dagu ke arah depan sambil kita mengangkat rahang. Pastikan tidak menggerakkan kepala atau leher pasien ketika melakukannya. Kemudian kita lakukan evaluasi nafas dan nadi karotis atau nadi leher secara bersamaan atau simultan, kurang lebih selama 5 detik atau tidak lebih dari 10 detik. Lakukan pengecekan nafas dan melihat naik turunnya dada pasien. Kemudian kita dengarkan dan rasakan dengan pipi udara yang dihembuskan oleh pasien. Lalu kita lakukan pengecekan nadi kembali dengan meraba arteri karotis yang berada di leher dengan meletakkan 2 jari di bawah sudut rahang yang ada di sisi kita. Nah, apabila terjadi henti nafas, pasien henti nafas, ada nadi tapi nafas tidak adekuat, itu artinya jika korban tidak bernafas tapi kita dapatkan nadi yang adekuat, maka pasien kita katakan mengalami henti nafas. Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan sistem tanggap darurat dan kemudian kita dapat memberikan bantuan nafas. Kita pastikan terlebih dahulu nafas bersih dari sumbatan, kemudian
kita dapat berikan bantuan nafas 10-12 bantuan nafas per menit. Atau satu kali bantuan nafas setiap 5-6 detik dengan durasi sekitar 1 detik untuk tiap pemberian nafas. Terdapat 3 cara memberikan ventilasi, yaitu dengan mouth-to-mouth ventilation, pocket mask ventilation, dan bag valve mask resuscitation. Jadi kita pastikan terlebih dahulu dada pasien mengembang setiap pemberian nafas. Kemudian kita tetap periksa nadi setiap 2 menit. Kemudian pemberian nafas harus segera dilanjutkan hingga pasien mulai bernafas dengan spontan. Kemudian apabila penolong telah tiba, nadi eh, eh, apabila nadi pasien tiba-tiba menghilang, di mana pada kasus ini kita harus segera melakukan RJP dan memasang AED bila ada atau tersedia, serta apabila keadaan lingkungan menjadi tidak aman. Nah, ini dia RJP pada pasien-pasien henti jantung. Jadi teknik-teknik kita melakukan RJP itu adalah yang pertama, kita meletakkan pasien pada permukaan yang datar dan keras untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan penekanan yang adekuat. Kemudian kita pastikan bagian dada pasien terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan yang benar dan untuk melihat requel dada. Kita letakkan tangan di tengah dada pasien, kita tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bagian tulang di sternum dan tangan yang lain di atas tangan yang bertumpuk tersebut. Nah, lengan kita harus lurus 90 derajat terhadap dada pasien dan bahu kita sebagai tumpuan atas. Nah, jadi kita melakukan kompresi. Nah, jadi RJP ini terdiri dari 30 kompresi dada dan 2 ventilasi, di mana kita selama melakukan kompresi itu kita akan memberikan 2 kali bantuan nafas setiap 30 kali kompresi dengan durasi selama 1 detik untuk tiap pemberian nafas. Dan kita pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan nafas. Untuk penolong yang tidak terlatih dalam melakukan RJP, disarankan untuk melakukan penekanan atau kompresi dada saja secara terus-menerus. Nah, nanti apabila ada alat AED atau AED tersedia, ya, AED ini merupakan suatu alat elektronik portable yang secara otomatis dapat menganalisis ritme jantung pada pasien dan melakukan defibrilasi. AED dapat mengindikasikan pemberian defibrilasi pada 2 keadaan disartmia jantung, yaitu ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia. Hanya 2 itu saja. Cara menggunakan AED akan saya jelaskan, itu sebagai berikut. Yang pertama, kita nyalakan terlebih dahulu AED. Kemudian kita pastikan dada pasien itu terbuka dan kering. Lalu kita letakkan pad pada dada pasien dan gunakan pad dewasa untuk pasien dewasa. Dan pasien anak dengan usia di atas 8 tahun atau dengan berat di atas 25 kg. Kita tempatkan satu pad di atas dada kanan dan di bawah tulang di atas dada kanan, dan kita tempatkan pad yang lain di dada kiri pada daerah di garis tengah atau di mid aksila beberapa inci di bawah aksila kiri. Kemudian kita hubungkan konektor dan tekan tombol analyze. Kemudian kita beritahu pada semua orang dengan menyebutkan clear sebagai tanda untuk tidak menyentuh pasien selama AED menganalisis. Nah, hal ini dilakukan agar analisis yang didapatkan menjadi akurat. Ketika clear disebutkan, maka penolong atau kita bertugas untuk melakukan RJP. Kita yang bertugas untuk melakukan RJP harus segera menghentikan penekanan atau kompresi pada dada dan mengangkat tangannya beberapa inci di atas dada, tapi masih dalam posisi bersiap untuk melakukan kompresi dada. Segera setelah kejut listrik diberikan, atau AED menyarankan bahwa kejut listrik tidak diindikasikan. Lalu kita amati dan analisis AED dan siapkan untuk pemberian kejut listrik bila diperlukan. Lalu kita pastikan tidak ada seorang pun yang kontak dengan pasien. Kita siapkan
penolong pada posisi untuk siap melanjutkan penekanan dada segera setelah kejut listrik diberikan. Berikan kejut listrik dengan menekan tombol shock bila ada indikasi. Setelah kejut listrik itu diberikan, segera kita lanjutkan dengan kompresi dada dan lakukan selama 2 menit, sekitar 5 siklus, hingga AED menyenangkan untuk melakukan analisis ulang. Adanya tanda kembalinya sirkulasi spontan atau kita diperintahkan oleh ketua atau anggota terlatih untuk berhenti melakukan RJP. Baik itu untuk pemberian RJP atau resusitasi jantung paru pada pasien atau korban yang kita temukan di jalan. Ini pada setting di pre-hospitalize. Yang kuncinya di sini utamanya adalah kita harus segera meminta pertolongan atau memanggil ambulan untuk membawa pasien ke tempat yang lebih baik, yaitu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lebih maksimal. Baik, ini sekarang saya akan menjelaskan mengenai bantuan hidup dasar pada korban atau pasien terduga atau positif COVID-19. Jadi, yang pertama kita harus melakukan kurangi paparan terhadap penolong. Pertama, kita harus gunakan APD lengkap sebelum memasuki ruangan atau tempat kejadian. Kemudian kita harus batasi jumlah personel atau penolong-penolong yang akan melakukan RJP. Kemudian kita pertimbangkan alat RJP mekanik pada pasien dewasa dan dewasa muda yang memenuhi kriteria tinggi dan berat badan. Kemudian kita komunikasikan status COVID-19 ke setiap penolong baru. Jadi kita beritahu bahwa pasien ini merupakan pasien yang terkonfirmasi atau pasien yang terduga COVID-19. Jadi kita harus melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati dan menggunakan APD lengkap dan jangan sampai lengah. Nah, kemudian kita prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan risiko aerolisasi rendah. Kita gunakan penyaring HEPA bila ada untuk seluruh ventilasi. Kita intubasi di awal menggunakan pipa endotrakeal dengan cuff bila memungkinkan. Kita menugaskan intubator yang dengan kemungkinan terbesar untuk berhasil intubasi dalam percobaan. Kita hentikan kompresi dada untuk intubasi. Kemudian pertimbangkan penggunaan video laryngoskopi bila ada. Kemudian sebelum intubasi, kita gunakan bag mask device atau tipis pada neonatus dengan penyaring HEPA pada gambar dan penyekat kedap udara. Kemudian untuk dewasa kita pertimbangkan oksigenasi pasif untuk dengan non-rebreathing face mask sebagai alternatif bag mask device untuk durasi pendek. Jika intubasi harus ditunda, pertimbangkan supraglottic airway dan minimalisir diskoneksi sirkuit tertutup. Nah, pertimbangkan kelayakan untuk resusitasi. Jadi, kita tetapkan tujuan perawatan, kita sesuaikan panduan untuk membantu pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan risiko pasien terkait kemungkinan untuk bertahan hidup. Baik, mungkin itu sekian untuk presentasi saya mengenai bantuan hidup dasar, baik itu pada korban atau pasien yang kita temukan di tengah jalan atau di luar rumah sakit atau pre-hospitalized, maupun bantuan hidup dasar yang dapat kita pertimbangkan pada pasien-pasien dengan COVID-19 atau pasien-pasien dengan terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Sekian untuk presentasi dari saya. Semoga ini semua dapat menjadi bahan referensi untuk kita semua. Dan semoga presentasi atau penjelasan saya kali ini berguna untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi Om, Santi 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 Om.